adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi bersama kakak-kakak Minggu Gembira Paroki Santa Maria Tarutung. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan diri kita tandai diri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita berdoa, Ada baiknya kita bernyanyi dulu ya. ikuti gerakannya dengan baik. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah singkat kami. Kiranya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis,
menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Maria dalam acara Rekisu Renungan Kitab Suci. Baiklah adik-adikku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adikku sayang, bisa tidak kalian membayangkan bagaimana Yesus bisa memberikan orang makan 5.000 orang banyaknya? Wow, Yesus sungguh luar biasa kan? Tentu saja, karena Yesus adalah Putra Allah yang diutus untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang kepedulian kita terhadap sesama kita dalam hal berbagi. Nah, adik-adik yang di rumah ada tidak yang mau berbagi kepada temannya? Contohnya, kita punya teman yang tidak mempunyai makanan. Adik-adik mau tidak membagi sedikit makanan kamu untuk teman yang tidak memiliki makanan? Atau ada juga teman kita yang tidak memiliki contohnya alat tulis di sekolah. Nah, adik-adik, ada tidak kalian yang masih mau juga meminjamkan barang alat tulis kalian kepada teman-teman kalian? Kakak pasti yakin semua adik-adik kakak pasti mau berbagi kepada teman-temannya. Nah, di sini kakak akan membuat sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang pelit. Dia tidak mau berbagi kepada temannya, yaitu Niko yang pelit. Nah, pada suatu ketika ada seorang anak yang bernama Niko. Mereka sedang berencana dengan teman-temannya pergi bercamping. Adik-adik pasti tahu kan apa itu bercamping? Nah, sebelum mereka bercamping, Niko dan teman-temannya berkumpul untuk membicarakan apa yang perlu mereka bawa. Lalu, setelah mereka berbicara, menentukan apa yang perlu dalam perjalanan mereka, akhirnya tiba hari H untuk mereka berjalan-jalan. Nah, setelah tiba di tempat tujuan mereka, pada suatu ketika tibalah waktunya untuk makan, ternyata
ada seorang teman Niko yang tidak membawa makan, tidak membawa bekal, tetapi Niko membawa bekal yang cukup banyak untuk dia. Tetapi apa adik-adik? Sayangnya Niko sama sekali tidak mau berbagi kepada temannya. Niko mau makan sendiri, tidak memperhatikan temannya yang sedang lapar. Nah, adik-adikku semuanya, sifat Niko bisa ditiru tidak? Tentu saja tidak, karena sifat yang pelit adalah sifat yang tidak baik untuk ditiru. Yang baik itu, kita memberikan hati kita untuk berbagi kepada teman kita, terkhusus teman kita yang sedang membutuhkannya. Nah, adik-adik kakak, semoga adik-adik kakak mempunyai hati yang mau saling berbagi dan terbuka untuk menerima teman-teman kalian yang berkekurangan. Dan jangan lupa memberikannya dengan tulus. Oke adik-adik? Baiklah, sampai di sini renungan kita kali ini. Semoga kita dipenuhi oleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan kita. Adik-adik yang baik, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa kami yang ada di surga, kembalikan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kini kami anak-anak-Mu hadir untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami. Pemimpin gereja, ya Tuhan, kami mohon kesehatan dan kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja agar dapat mewartakan sabda-Mu kepada kami. Kami mohon untuk orang tua, ya Tuhan, berilah orang tua kami kesehatan dan murah rezeki agar mereka dapat mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya. Kami mohon Untuk orang sakit, ya Tuhan, kami mohon berilah kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, terutama yang terkena wabah saat ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kami anak-anak sekolah minggu, ya Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada, lindungilah kami dan jauhilah kami dari wabah saat ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah selesai melakukan ibadah singkat kami. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik,
Pesan untuk kita pada pagi hari ini adalah hendaknya kita menjadi pribadi yang semakin peduli terhadap lingkungan dan sesama, terutama bagi sesama kita yang berkekurangan. Baik adik-adik, karena ibadah kita telah selesai, marilah kita menutup ibadah kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa.